Sayangnya saudara dikasih Tuhan, sebagian besar orang Kristen hari-hari yang sedang berakhir ini tidak menyadari akan kebenaran ini. Mereka merasa dirinya sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, dan mereka merasa dirinya sudah yakin, aku yakin selamat pasti masuk surga. Padahal Markus 16 ayat 16 dengan jelas mengatakan dan tertulis di Alkitab, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi belum pasti sepenuhnya diselamatkan. Walaupun secara yuridis kita sudah diselamatkan, tetapi secara realita itu kita belum diselamatkan. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Sebab itu kita harus menyadari bahwa apa yang Tuhan firmankan itu ya dan amin pasti digenapin dan tidak mungkin diubah, saudara. Apa yang terus dalam firman Tuhan di Alkitab itu tidak mungkin diubah dan tidak mungkin ditunda-tunda terjadinya. Makanya siap tidak siap, sekali lagi kita harus benar-benar siap dan jangan kita sia-siakan, apalagi kita salah gunakan kesempatan yang sangat terbatas ini. Kalau kita melihat waktu yang ada hari-hari ini, kalau kita bicara waktu itu ada dua macam, saudara. Ada kairos dan kainos. Kairos itu waktunya Tuhan, kainos itu waktunya dunia. Yang kita harus perhatikan sekarang adalah kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan sekarang ini sudah ada dalam satu situasi dan kondisi yang sedang berakhir, saudara. Bahkan kita ada dalam satu putaran terakhir. Makanya hari-hari ini saya anggap ini adalah hari-hari yang sedang berakhir. Sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya akhir hidup setiap kita selesai di dunia ini. Yang pasti kita sekarang ada dalam satu dekade yang disebut dengan dekade penentuan ilahi. Mulai dari 2020 sampai 2030. Itu 10 tahun, satu dekade, saudara. Dan ini disebut dengan dekade penentuan ilahi. Di mana Tuhan agendanya seperti yang tertulis dalam Maliaki 3:17-18. Tuhan sedang membedakan, Tuhan sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Dan Tuhan sedang menentukan mana anak-anak Allah yang telah dijadikannya sebagai anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah sesungguhnya, milik kesayangannya. Waktu penetapan itu bukan nanti tetapi sekarang selama kita hidup di dunia ini, saudara. Makanya mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya hari-hari ini. Kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi menjadi anak-anak Allah sesungguhnya yang layak disebut menjadi milik kesayangannya Tuhan. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, milik kesayangannya Tuhan. Salah satunya kita tidak lagi hidup sekedar hidup sekalipun masih ada di dunia ini. Tetapi kita hidup sesuai dengan jalan-jalannya yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita tidak mengikuti jalan hidup orang-orang dunia. Tapi kita harus punya pemahaman yang benar mengenai jalan kehidupan seorang manusia rohani. Seorang anak-anak Allah, apalagi kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Makanya dalam kesempatan siang hari ini kita diingatkan Tuhan. Ketika kita ada dalam satu dekade penentuan ilahi. Pas bulan Juni ini kita ada di tengah-tengah dekade, saudara. Kita masih punya waktu, kalau masih ada waktu, saudara. 5 tahun ke depan ini kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita ataupun ketidaklayakan kita supaya kita bisa berjuang, berusaha menjadi berkenan dan didapati Tuhan sempurna di dalam Kristus. Waktu kita enggak banyak. Walaupun kita tahu bahwa hari dan saatnya kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kita sudah diingatkan dalam hari-hari penentuan ilahi ini akan banyak orang-orang
benar, orang-orang bijaksana berjatuhan. Kalau orang-orang bijaksana saja yang tahu firman, yang hidup dalam kebenaran saja masih bisa jatuh saudara. Apalagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Belum sungguh-sungguh mengenal yang benar dan belum sungguh-sungguh ada di dalam yang benar. Mereka sangat-sangat riskan dan mereka akan menjadi umat-umat yang tertinggal nantinya. Walaupun status mereka sekarang inilah orang-orang Kristen yang disebut anak-anak Tuhan. Karena saudara dikasih Tuhan, kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini untuk menjalankan hidup di dunia ini. Mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan-jalan yang ditunjukkan melalui firman-Nya. Jadi jangan kita sekedar hidup, jalan sekedar jalan, ikutin jalan-jalannya yang diajarkan dunia saudara. Untuk itu kita harus berusaha meminta dengan segenap hati kita kepada Bapa kita yang ada di surga. Untuk terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus satu-satunya yang diutus Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita sekarang ini. Untuk menyertai kita dan mengajarkan kebenaran itu dan memberikan kita kuasa untuk kita bisa menjadi pelaku kebenaran. Kekristenan tanpa dipenuhi Roh Kudus, kekristenan tanpa Kristus namanya. Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus dan Kristus tidak di dalam kita, kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa menjadi miliknya Kristus. Kita tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah sesungguhnya, apalagi milik kesayangannya Tuhan. Sebab itu pastikan hari-hari ini kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk memberi diri kita dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita minta hikmat dan pengertian yang benar. Seperti dalam Kolose 1 ayat 9-12. Kita minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengetahui jalan Tuhan yang mana yang Tuhan kehendaki untuk kita lalui. Dan kehendak Tuhan yang mana yang Tuhan mau untuk kita selesaikan sekarang ini. Karena waktu kita nggak banyak saudara. Ya. Apalagi di dalam kenyataan sekarang ini. Kita diingatkan bahwa selain kita ada dalam satu masa penentuan ilahi. Ya. Kita sekarang ini ada dalam satu masa percepatan ilahi saudara. Kenapa disebut percepatan ilahi? Karena memang Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Secara logika manusia, saudara dan saya pasti hari-hari ini merasakan waktu kok begitu singkat dan begitu cepat berlalu. Ini mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau Tuhan saja sedang mempercepat kedatangannya, masa kita masih mau santai-santai saudara? Kita harus berusaha juga mempercepat kesiapan kita. Amin. Jangan kita abai, jangan kita acuh tak acuh. Jangan kita mencari pembenaran-pembenaran sendiri. Tuhan sangat memahami dan mengenal kita, anak-anaknya. Tuhan sangat memahami kebutuhan dan keterbatasan kita sebagai anak-anaknya. Sebab itu, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya, sejak zaman Nabi Purbakala dulu, Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalannya bagi kita setiap anak-anaknya. Hanya masalahnya kita sekarang seringkali katanya anak-anak Allah, tetapi kita tidak tahu apa yang disebut dengan jalan-jalan yang harus ditempuhnya sebagai anak Allah. Kita memilih jalannya sendiri. Atau memilih jalan yang diajarkan oleh dunia daripada kita mengikuti jalannya Tuhan saudara. Makanya di masa-masa sukar sekarang ini kita semakin sukar memang akan semakin sukar menjadi orang benarnya Tuhan. Semakin sukar mengikuti jalannya Tuhan. Karena banyak penyesatan di luar sana apalagi dengan kemajuan media sosial yang begitu canggih saudara.
Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, gak punya divine connection, kita akan terjebak ke dalam kesesatan dan salah jalan. Sebab itu sekali lagi, sebagai anak-anak Allah kita diingatkan kembali. Ingat, divine connection itu merupakan hal yang sangat mutlak dalam hidup setiap saudara dan saya. Gak cukup kita hanya mengandalkan ibadah, apalagi ibadah raya, apalagi ibadah cuma setahun sekali kalau Natal, kalau Paskah saja. Gak cukup saudara. Orang yang rajin ibadah saja, yang aktif melayani saja, itu aja masih bisa ditolak sama Tuhan. Tidak dikenal oleh Tuhan. Apalagi mereka yang hanya sekali-sekali cari Tuhan. Hanya sekali-kali terhubung sama Tuhannya. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita ingat, Daud selalu mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur 16. Seperti ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Ya. Jadi di sini dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud seorang anak Allah. Dia seorang yang berkenan di hati Allah. Sekalipun Daud seperti saudara dan saya, dia juga manusia biasa. Mengenakan darah dan daging. Dia juga manusia biasa seperti kita, juga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tetapi Daud berkenan di hati Allah. Kenapa? Karena hatinya Daud selalu terkoneksi dengan hatinya Allah. Dia selalu mencari perkenanan Tuhan. Dia selalu terhubung dengan Tuhannya setiap saat. Bahkan kalau kita baca di Alkitab kehidupan Daud, dia lebih dari sehari 7 kali dia cari Tuhannya. Kita berapa kali sehari cari Tuhan? Kita berapa kali terhubung dengan Tuhan? Bicara divine connection atau terhubung dengan Tuhan itu bukan bicara soal bagaimana kita menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan. Banyak orang yang pintar lalu menyanyikan lagu pujian penyembahan tapi sesungguhnya hatinya tidak di dalam Tuhan. Makanya kita diingatkan Tuhan. Kalau kita benar-benar mau memuji menyembah Tuhan, kita harus pastikan hati kita, roh kita menyembah dalam kebenaran. Yuk kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Sekali lagi. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau kita anak-anak Allah yang benar-benar hati kita terkoneksi dengan Tuhan, kita mengenal dia dengan benar, kita ada di dalam yang benar dan kita selalu terhubung dengan benar kepada Allah kita, maka kita akan seperti Daud. Berani berkata bahwa Allahku dengan tangan kanannya, ia memegang tangan kananku. Sehingga kita tidak akan goyah apapun yang terjadi di sekitar kita. Lalu ayat 26 dikatakan, sebab itu kata Daud, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Jadi Daud luar biasa saudara. Walaupun Daud juga seperti saudara dan saya tidak bebas dari namanya pergumulan. Dari segala tekanan, dari segala penderitaan, dari segala ancaman. Tetapi Daud tetap bersukacita. Jiwanya tetap bersorak-sorak. Bahkan tubuhnya akan diam dengan tentram. Enggak stres saudara. Enggak dibayang-bayangi ketakutan. Kenapa? Karena ayat 27 katakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dia pegang janji Tuhan dan dia yakin kalau dia hidup berkenan kepada Tuhan, termasuk saudara dan saya, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka janji pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Masalahnya sekarang, apa kita hidup dalam perkenanan Tuhan atau enggak? Apakah ibadah yang kita lakukan berkenan di hati Tuhan atau enggak?
Apakah penyembahan yang kita sembahkan kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan atau enggak? Apakah seluruh aspek kehidupan kita berkenan enggak di hadapan Tuhan? Rumah tangga kita berkenan enggak di hadapan Tuhan? Bisnis pekerjaan kita, pelayanan kita berkenan enggak di hadapan Tuhan? Di dalam Kisah Rasul dikatakan Daud berkenan di hati Allah karena dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lalui, segala sesuatu yang kita persembahkan itu harus selaras dengan kehendaknya Bapa. Karena kita anak Allah, saudara. Bukan kehendak kita lagi. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan kita sudah disalibkan dengan Kristus ketika kita lahir baru. Galatia 2:19b dan 20. Hidup yang aku hidupi sekarang bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup bagi Kristus sepenuhnya. Coba sampai sini saudara introspeksi diri. Benar gak nih? Sekarang hidup yang kita hidupi sekarang ini Kristus yang hidup. Atau kita sendiri yang masih dominan dalam hidup kita. Kita hidup bagi Kristus. Sekarang kita hidup untuk siapa? Kita hidup untuk apa? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bersama siapa? Itu akan menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita sekarang, saudara. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan seperti Daud, saudara, maka kita akan berdibawa Tuhan, berjalan bersama Dia, bahkan dalam Mazmur dikatakan tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Dia covering kita sepenuhnya, Dia melindungi kita. Dia menyertai kita. Bahkan Dia berjalan di depan kita. Jadi kita gak usah takut saudara menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini. Lalu di sini dikatakan ya, kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 28. Karena Daud seorang yang berkenan kepada Bapa, maka Daud berani berkata begini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jalan Tuhan itu bukan jalan tol. Jalan Tuhan itu bukan jalan raya yang bebas hambatan. Semakin kita ikutin jalannya Tuhan, kita akan dibawa Tuhan melewati jalan yang berliku-liku, bahkan sempit saudara. Tetapi Daud bisa tetap sukacita melewati jalan-jalan hidupnya. Kenapa? Karena dia percaya ketika dia hidup berkenan kepada Tuhan, ketika saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri, Bapa kita di surga melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita, Dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Amin. Pertanyaannya sekarang, saudara sekarang menjalani kehidupan menuruti jalannya siapa? Jalan dunia atau jalannya yang ditunjukkan Allah melalui firman-Nya? Lalu di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, Daud kembali mengingatkan, berkata begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, kata Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi kalau kita seperti Daud menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah, maka mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Dia tahu segala pergumulan pengharapan kita. Dia tahu persis segala kebutuhan keperluan kita. Dia tahu persis segala ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita. Bahkan Tuhan tahu persis segala keberdosaan kita yang tersembunyi sekalipun. Dan kita bersyukur sekalipun seringkali kita bandel, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia gak pernah membedakan orang. Setiap orang yang
mengamalkan, yang menjalankan hidupnya sesuai dengan kebenaran dan takut akan Tuhan, pasti berkenan kepada Tuhan. Semua orang, bukan hanya orang Kristen tok. Semua orang, saudara. Ya, karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan semua orang. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa, jangan overthinking, jangan berlebihan. Merasa diri, aku kan udah jadi orang Kristen. Aku udah pasti selamat, pasti masuk surga. Aku pasti diberkati, aku pasti ditolong sama, aku pasti. Saudara, Tuhan selalu melihat hati kita. Sebelum Tuhan menolong Daud, sebelum Tuhan menjawab doa-doanya Daud, sebelum Tuhan mempromosikan Daud, sebelum Tuhan menyelamatkan Daud, Tuhan selalu melihat hati. Tuhan tidak melihat apa dilihat manusia. Tuhan selalu melihat hati kita. Apakah hati kita berkenan di hatinya Tuhan? Enggak. Kalau hati kita berkenan kepada Tuhan, maka seperti Daud katakan tadi, Tuhan sendiri akan mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kita enggak lagi jalan sendirian, walaupun Tuhan kita tidak kelihatan. Tetapi dia ada dan dia menyertai kita. Dan dia setia memegang kita dengan tangan kanannya. Dan dia memberikan nasihat dan bahkan matanya tertuju kepada kita. Amin. Harusnya kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang begitu setia sama kita. Ketika kita berjalan dalam ketaatan menuruti kebenarannya dan kesetiaan melakukan kehendaknya, sesungguhnya kita sedang melakukan perjalanan rohani. Sebagai manusia rohani, kita mengikuti peta kehidupan yang Tuhan tunjukkan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Seperti dalam kitab Yesaya katakan. Makanya kita harus kembali lagi sekarang ini, jangan kita disesatkan oleh dunia saudara. Kita harus kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya Yesus ajarkan kepada kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus begitu strict saudara, begitu tegas mengatakan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Jika kita tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, maka sesungguhnya engkau tidak memiliki bapa dan anak. Kalau kita tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, kenapa? Karena peta kehidupan yang Kristus ajarkan kepada kita hanya bisa didapatkan di dalam ajaran Kristus. Tidak semua ajaran yang diajarkan hari-hari ini itu adalah ajaran Kristus. Tidak semua firman yang terus dalam Alkitab itu adalah firmannya Kristus. Firman Kristus dan ajaran Kristus hanya diberikan pada saat Kristus hidup. Pada saat Yesus hidup selama 33 tahun di dunia. Sebab itu kalau kita tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, kita tidak memiliki bapa dan anak. Artinya apa? Kita tidak dikenal oleh Bapa. Sekalipun kita setiap hari berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Sekalipun kita sudah dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Dan kita merasa diri ngeroh hidupnya. Tetapi ternyata Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Hanya daripadaku hai engkau pembuat kejahatan. Bahkan di dalam Lukas dikatakan, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Allah yang ujung-ujungnya nanti ditolak oleh Tuhan sendiri. Bukan cuma sakit saudara, binasa itu namanya. Nah saudara dikasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan begitu besar kepada kita, saudara dan saya sebagai anak-anaknya, maka Tuhan menunjukkan jalan kehidupan. Bahkan Tuhan dengan kasih setianya, sekali lagi, dia menasihati kita melalui Roh Kudusnya, melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba yang diurapinya, bahkan melalui situasi dan kondisi. Ingat ya, Tuhan bisa berbicara, beracara melalui apa saja dan siapa saja. Bahkan seorang Bileam pun bisa dibikin Tuhan bertobat hanya melalui keledai yang tiba-tiba bisa bicara, saudara.
Jadi Tuhan juga bisa berbicara sekarang ini melalui situasi dan kondisi, melalui penderitaan yang kita sedang alami. Makanya di sini kita harus sadar ya, dan kita harus benar-benar peka saudara ya. Tuhan dengan kasih setianya telah menasihati kita, menuntun kita dan mengajarkan jalan kehidupan supaya apa? Saudara dan saya tidak binasa. Karena Tuhan tidak menghendaki kebinasaan seorang pun dari kita, anak-anaknya saudara. Amin. Jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan, inilah yang harus kita tempuh selama sisa waktu hidup kita sekarang ini. Supaya kita bisa sebagai anak-anaknya, kita bisa istilahnya finishing well. Menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan benar, dengan sempurna. Dan kita bisa mencapai hidup kekekalan di surga yang mulia. Amin. Bukan sekedar mati masuk surga. Ingat saudara, perjalanan rohani, yang namanya perjalanan rohani, itu merupakan serangkaian proses perjalanan hidup kita sebagai manusia rohani menuju divine destination kita. Saudara tahu yang disebut divine destination kita apa? Divine destination itu tujuan akhir hidup kita, saudara. Apa tujuan akhir hidup kita? Tujuan akhir hidup kita yaitu kita harus mencapai Yerusalem baru, saudara. Surga yang mulia, di mana Kristus tinggal selama-lamanya dan di situ kita juga akan tinggal bersama-sama Dia selama-lamanya. Jadi bukan sekedar mati masuk surga. Kenapa? Karena saudara harus tahu masuk surga itu ada lapisan, ada tingkatan-tingkatannya. Ada hanya sampai pelatarannya saja, ada ruang maha kudusnya, ada ruang kudusnya, ada ruang maha kudusnya. Nah Tuhan mau supaya kita tuh ada dalam surga yang mulia. Di mana Yesus tinggal di situ selama-lamanya, di situ kita juga ada. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang berjanji kepada kita. Sekarang ini Yesus ada di mana? Di surga. Dia sedang ngapain di surga? Dia sedang menyiapkan rumah untuk saudara dan saya. Artinya Tuhan Yesus sendiri merindukan untuk suatu hari nanti kita kembali ke surga dan kita ketemu dan bahkan tinggal bersama Yesus di surga yang mulia. Dia sudah menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Makanya kita harus jangan sampai salah jalan saudara. Ya. Jadi divine destination kita adalah yang harus kita pahamin. Sekarang ini kita adalah mencapai surga yang mulia, yaitu disebut dengan Yerusalem baru, seperti dalam Wahyu 3 ayat 12. Nah, yang di dalam pengajarannya, dalam ajaran Kristus diajarkan bahwa untuk masuk surga yang mulia itu kita harus masuk melalui satu yang disebut dengan perjamuan kain anak domba Allah. Makanya kenapa Yesus memperupamakan hubungan kita sebagai anak-anak Allah dengan Bapa di surga seperti mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Makanya kenapa fellowship ini disebut Bride of Christ, fellowship. Karena memang adalah satu komunitas, satu independent ministry, satu kumpulan anak-anak Allah yang memang dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam denominasi, tapi tujuan kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar menjalankan ibadah rutinitas, tetapi untuk dipersiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangan yang sudah di ambang pintu, untuk diluruskan jalannya saudara. Amin. Nah, jadi saudara kalau kita mau mengetahui perjalanan rohani kita, itu bukan sekali lagi perjalanan rohani yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, itu bukan perjalanan hidup yang biasa. Sebab setiap perjalanan bersama Kristus kita percaya. Kalau kita mengikuti perjalanan rohani kita dengan benar, maka kita akan mengalami perjalanan bersama Kristus. Ketika kita berjalan bersama Kristus, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang baru. Kita akan mengalami yang namanya transformasi hidup. Jadi kalau orang yang namanya orang Kristen, apalagi dia sudah menjadi anak-anak Allah, dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak mengalami transformasi hidup,
tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, menjadi seperti Yesus, menjadi semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya, maka kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, saudara. Nah, secara singkat saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sekarang mengenai perjalanan rohani, ya. Nah, ini kita singkat saja, ya. Sebelum kita melihat perjalanan rohani kita perlu mengecek dulu posisi kita tuh di mana sekarang ini. Tolong ditampilkan gambar piramidanya, ya. Spiritual position. Nah, ini kalau kita bicara spiritual position, ini menggambarkan, tolong saudara periksa diri kita sekarang ada di mana, saudara. Spiritual position ini akan menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Sebab itu kita perlu tahu, ketika seorang dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan loh. Kita bisa menjadi orang percaya karena kasih karunia Tuhan, ya. Menjadi orang percaya saja tidak cukup. Menjadi manusia baru saja juga tidak cukup. Karena Tuhan mensyaratkan, ikutlah aku. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar followers. Bukan sekedar kita hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi kita harus memberi diri kita dimuridkan menjadi muridnya Kristus. Menjadi murid Kristus, pastinya kita harus mengikuti jejak Kristus. Pastinya kita harus hidup seperti Kristus telah hidup sebagai guru kita. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus adalah Tuhan dan guru agung kita. Maka kita harus semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi murid Kristus itu bukan sekedar mengikuti program-program pemuritan yang sifatnya hanya formalitas. Tetapi pemuritan Kristus yang sesungguhnya itu berlangsung seumur hidup. Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Tanda bahwa kita adalah murid Kristus apa? Hidup kita berubah. Hidup kita berubah. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apa yang serupa dengan Kristus? Terutama hatinya. Hatinya seperti Yesus. Seperti apa hati Yesus? Rendah hati, lemah lembut, penuh belas kasihan. Jadi gampang kita ngeceknya saudara, ya. Kita periksa diri kita, apa kita benar-benar murid Kristus yang sejati? Enggak. Mulai dari mana? Hatinya periksa dulu. Apakah hati kita sudah seperti Yesus belum? Kalau hati kita seperti Yesus, otomatis pikiran kita pasti pikirannya seperti Kristus. Cara pandang kita terhadap masalah, terhadap diri kita, terhadap diri orang lain, terhadap firman Tuhan, pasti akan selaras dengan cara pandangnya Tuhan. Bukan cara pandang orang dunia. Sebab itu kita kalau menjadi murid Kristus, hidup kita pasti berubah. Lifestyle kita, gaya hidup kita pasti berubah. Kenapa? Karena 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 katakan apa? Kalau kita di dalam Kristus dan kita dalam murid Kristus, maka kita akan hidup seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, kalau kita sudah menjadi murid Kristus, kita mengalami perubahan, ya. Nanti saya akan jelaskan prosesnya tuh gimana, jalannya untuk menjadi murid Kristus seperti apa sih? Ya, kemudian kalau kita udah jadi murid Kristus, maka Tuhan akan memilih kita, memanggil kita untuk menjadi hamba Kristus. Kalau kita hamba Kristus, lalu kita akan diutus Tuhan menjadi utusan dan saksi Kristus. Ya, lalu menjadi sahabat Kristus, kekasih Kristus, tunangan Kristus. Rasul Paulus katakan, nah dengar baik-baik. Kita sekarang ada di hari-hari yang sedang berakhir. Sebentar lagi kita akan memasuki puncak kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yaitu apa? Sebelum kita mencapai posisi kita ketemu dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki, maka kita akan harus posisi kita sekarang ada di sini, saudara. Posisi kita sekarang ini harusnya tunangan Kristus. Yang namanya tunangan tuh nggak bisa main-main. Nggak bisa hidup sekedar hidup, saudara. Sampai di sini paham ya. Jadi kalau kita udah statusnya bukan lagi kekasih Kristus, bukan lagi sahabat Kristus, tapi kita sekarang ini harusnya sudah ada di sini. Kalau mengikuti kairosnya Tuhan. Karena satu level lagi, sebentar lagi waktunya kita akan
jadi mempelainya Kristus. Nah, itu bicara mengenai tingkatan hierarki posisi kita, ya. Tetapi di sini kita diingatkan, makanya secara kualitas kerohanian kita sekarang ini tolong diperiksa masing-masing. Nanti kita kalau Tuhan kehendaki kita akan melakukan satu yang namanya check up rohani. Untuk kita bisa introspeksi dan kita tahu persis posisi kita ada di mana sekarang ini. Apa kita masih bayi rohani atau kita sudah anak-anak rohani? Atau kita sudah dewasa rohani. Kita nggak mungkin bisa menjadi tunangan apalagi mempelai Kristus kalau kita belum dewasa rohani, saudara. Untuk bisa mencapai level kedewasaan secara rohani, kita harus melewati yang namanya perjalanan hidup rohani kita sebagai manusia rohani. Makanya kita sekarang harusnya ada di sini levelnya, saudara. Bukan di sini lagi, ini untuk pemula, saudara. Contohnya apa, saudara? Kalau kita dewasa rohani, kita mengerti apa yang harus kita kejar di dalam sisa hidup kita sekarang. Kalau kita sebagai anak-anak Allah masih mengejar yang namanya ketenaran, kita masih mengejar berkat, kita masih mengejar kenikmatan dunia, berarti kita masih ada di level sini, saudara. Tapi kalau kita sudah di level sini, saudara, yang kita kejar dan bisa hidup kita tidak ada yang lain selain kita kejar kebenaran dan kasih. Amsal 21:21. Kita akan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita dewasa rohani, kita akan bisa membedakan jalan yang ditunjukkan Tuhan dan yang ditunjukkan dunia. Dan kita tidak sekedar hidup, tapi kita hidup sepenuhnya bagi Kristus. Amin. Kalau kita semakin dewasa rohani, kita akan semakin cara pandang hidup kita itu pasti beda dengan cara pandang orang-orang yang ada di sekitar masih kanak-kanak rohani, saudara. Ya. Makanya di sini kita harus memastikan, kita harus tahu sendiri ya, kita posisinya ada di mana nih kira-kira. Kalau yang ada di sini masih bayi rohani atau anak-anak rohani, oh ya penting jadi orang Kristen tuh yang penting kita diberkati, yang penting nanti kita bisa berhasil, bisa sukses, yang penting kita kaya, yang penting kita bisa menikmati kehidupan dunia ini. Itu hanya sampai level sini, saudara. Kali kalau kita di sini, kita enggak gitu lagi cara pikir kita. Ya. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat secara kualitas kerohanian kita seperti ini, nah di situ itu kehendak yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita secara dari sisi kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya saudara saya sebagai anak-anaknya sekarang ini bukan lagi hidup sekedar hidup, apalagi hanya sekedar jadi orang Kristen yang baik-baik saja. Kelakuannya baik, ya, ibadahnya baik, doanya baik, kelakuannya baik. Itu baik, nggak salah saudara. Tetapi baik saja tidak cukup. Karena yang Tuhan kehendaki berkenan. Roma 12 ayat yang kedua. Berkenan itu apa? Berkenan itu artinya hidup kita sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapa kita di surga. Ibadah kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, cara hidup kita, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan didapati sempurna di dalam Kristus. Kolose 1:28. Ya. Memang selama kita hidup di dunia nggak ada yang sempurna, saudara. Hanya Yesus yang sempurna. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa sempurna. Karena kita harus sedang berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup itu sendiri. Nah, perjalanan rohani yang harus kita lakukan sekarang harus kita pahamin. Ya. Jadi perjalanan rohani kita ini mulai dari sini, saudara. Ya. Kita pertama bisa menjadi Kristen, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu karena diundang dan dipanggil oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Amin. Lalu di sini sesudah kita dipanggil Tuhan menjadi Kristen, kita percaya, terima Yesus, kita harus memberi diri kita dilahirkan kembali. Kita memberi diri kita
dibaptis. Dibaptis bukan hanya sekedar dibaptis air. Tapi kita ada namanya baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Di dalam Alkitab diajarkan ada 3 baptisan. Ya. Baptisan air itu hanya sekedar tanda pertobatan. Makanya jangan GR dulu. Kalau udah percaya dan dibaptis merasa dia udah pasti selamat. Enggak saudara. Karena baptisan air itu hanya tanda pertobatan. Tapi kalau kita sudah dibaptis air kemudian dilahirkan kembali. Lalu kita dipilih oleh Tuhan, kita dibaptis Roh Kudus oleh Tuhan sendiri. Maka di situ kita berubah. Bukan hanya sekedar statusnya jadi anak Allah, tetapi kita menjadi manusia baru sepenuhnya di dalam Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, lalu setelah kita dilahirkan kembali dan dipilih, kemudian kita ditebus dan dibenarkan, ya. Kemudian ini jalannya kan ke sini, ya. Sampai ke 7. Nah, di sini setelah ditebus dan dibenarkan, nggak cukup, kita harus memberi diri kita dipulihkan. Dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Segala sesuatunya dalam hidup kita. Kisah Rasul 3, 19-21. Kalau kita tidak dipulihkan segala sesuatunya, kita nggak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah. Kenapa saudara? Karena ketika kita dipulihkan, yang dipulihkan apa? Hati dan iman kita, satu. Yang dipulihkan lagi apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Yang dipulihkan apa? Posisi kita. Dari seorang yang berdosa menjadi anak Allah. Itu harus memberi diri kita dipulihkan, enggak otomatis saudara. Ya. Setelah dipulihkan, pemulihan ini dilakukan oleh Roh Kudus. Pemulihan ini berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita. Sampai kita didapati sempurna di dalam Kristus. Ya. Setelah dipulihkan, apa yang harus kita lakukan? Harus kita lalui, yaitu kita memberi diri kita, roh dan pikiran kita dibaharui. Efesus 4 ayat 23. Roh dan pikiran kita dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Oleh firman dan Roh Kudus, saudara. Makanya kita harus periksa diri kita sekarang ini. Saudara ada di posisi yang mana nih sekarang ini? Ya. Apa hanya masih di sini atau sudah di sini atau sudah di situ atau sudah di sini? Ya. Lalu yang berikutnya, kalau kita sudah dipulihkan, dibaharui, kita harus memberi diri kita diubahkan oleh Roh Kudus. Ditransformasi, hidup kita sepenuhnya diubah Tuhan. Dari manusia daging menjadi manusia roh. Manusia duniawi menjadi manusia rohani. Jalan yang kita ikutin bukan lagi jalan dunia, tetapi jalannya Tuhan. Amin. Cara hidupnya pasti berubah kalau kita sudah mengalami di sini, mengalami transformasi hidup sepenuhnya. Kalau kita sudah ditransformasi, kita diubahkan, masih harus disucikan, dimurnikan saudara, seperti kitab Daniel katakan. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau hari-hari ini ada dalam masa pemurnian. Karena Tuhan menghendaki kesempurnaan. Supaya kita bisa sempurna, kita harus dimurnikan dulu, disucikan dulu semuanya. Ya. Melalui apa? Melalui berbagai macam tantangan, pergumulan, penderitaan. Dimurnikan, itu namanya baptisan api. Yang baptis siapa? Ya Tuhan sendiri dan kita pribadi gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah ada di level ini, berarti hidup kita udah bukan hidup kita lagi. Kita hidup sepenuhnya bagi Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Buah kehidupan kita beda. Nah, setelah ini nggak cukup karena di sini kita masih harus dikuduskan dan disempurnakan. Level 6 saudara. Di level 6 dikuduskan. Dikuduskan itu bukan hanya sekedar kita dibersihkan dari segala perjinahan, percabulan, dari segala yang najis dan sebagainya. Bukan. Dikuduskan itu artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Kita dikhususkan untuk Tuhan. Dan kita semakin disempurnakan menjadi miliknya Tuhan. Supaya kita didapati tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita bisa mengenakan pakaian kudus kita. Pada harinya nanti tiba sebagai mempelai perempuan. Ya. Nah baru yang ketujuh terakhir ini
kita bisa diselamatkan dan kita dimuliakan Tuhan. Bersama-sama dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Amin. Nah ini perjalanan rohani kita saudara. Jadi jangan kita berpuas diri ketika kita merasa, aku kan udah dibaptis cukup lah. Nggak bisa saudara. Kita harus melewati fase ini semua. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Siapapun saudara dan saya. Makanya kalau kita sadar jalan rohani seperti ini saudara. Semakin kita semakin dekat harinya tiba. Kita harus semakin sadar. Kita harus semakin serius sama Tuhan. Jangan abai. Jangan kita hanya sekedarnya saja. Membangun hubungan dengan Tuhan, ibadah, melayani, apalagi kita di dalam membangun kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, itu nggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Amin. Nah, kalau kita melihat yang namanya proses keselamatan, ini saya gambarkan sebetulnya ini sama saudara, tetapi ini lebih bicara mengenai proses keselamatan yang sesungguhnya. Jadi keselamatan itu bukan sekedar mati masuk surga ya, sekali lagi saya ingatkan. Karena kalau saudara masuk surga hanya sebatas pekarangan buat apa? Ya memang bersyukur, yang penting kan gak masuk neraka. Tapi Tuhan bukan begitu, Tuhan merindukan sebagai Bapa, merindukan anak-anaknya kembali kumpul bersama-sama dengan Bapa dan anaknya. Amin. Nah kita kan anak-anak Allah, jadi jangan kita hanya puas. Yang penting mati masuk surga lah. Saudara ingat ya sekali lagi. Nanti sekali waktu kita bahas tingkatan di surga itu ada berapa tingkat. Dan untuk masuk tingkatan-tingkatan surga ini kita harus apa syaratnya. Ya, di sini kita diingatkan Tuhan kalau kita mau mengalami surga yang mulia, glorification. Dimuliakan bersama dengan Kristus di surga yang mulia. Maka kita harus melewati proses ini. Ya, pertama apa? Nah, tadi yang di situ ya, saudara dipanggil, diundang sama Tuhan, ya, kemudian dilahirkan kembali, kemudian saudara mengalami yang namanya justification. Ini dibenarkan melalui karya pengorbanan salib Kristus, melalui kuasa darah Yesus, kita sudah ditebus dan kita sudah dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, katakan, sekalipun kita sekarang sudah ada anak Allah dan memang kita adalah anak Allah, tetapi 1 Yohanes 3 ayat yang kedua katakan apa? Belum nyata keadaan kita kelak apa kita anak Allah sesungguhnya atau bukan. Apalagi anak Allah yang milik kesayangannya atau bukan. Nah makanya di sini kita nggak cukup hanya sampai di sini. Kita harus memberi diri kita terus dipulihkan, dibaharui, ya, dikuduskan, bahkan disucikan di sini sanctification. Ya. Nah sekarang ini saudara periksa diri kita. Saudara sudah dipulihkan belum? 2 Tawarikh 7, 14, 15. Kalau saudara sudah dipulihkan, maka sejatinya hati kita bukan hati lagi manusia yang lama. Hati kita pasti berubah. Hati kita menjadi hati yang baru. Yang tadinya egois sekarang menjadi peduli. Yang tadinya nggak takut sama Tuhan, sekarang takut akan Tuhan. Yang tadinya suka bohong-bohong, sekarang bukan lagi nggak suka bohong-bohong, tetapi benar-benar hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau kita benar-benar sudah mengalami transformasi di sini, maka kita baru akan dipisahkan Tuhan dari dunia. Kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini dan dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Dan kita akan disempurnakan di dalam Kristus oleh Roh Kudusnya, baru sampai kita level terakhir, ya. Nah, disinilah yang kita sebut dengan proses keselamatan sesungguhnya itu seperti ini jalannya, saudara. Sekali lagi, saudara perlu periksa diri kita masing-masing. Saudara sudah sampai level mana proses jalannya ini, ya. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh kembali kepada kasih karunia-Nya Tuhan, saudara ambil waktu dan kesempatan untuk saudara bisa bertobat. Berbalik kepada jalannya Tuhan dan saudara benar-benar cari Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan,
Sebagai pesan terakhir saya hari ini, saya ingin ingatkan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, saya boleh mengundang praise and worship untuk siap diri. Ya.